Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, mbak-mbak yang saya hormati, mbok-mbok yang saya hormati, dan mbah-mbah yang saya hormati. Ini ada 3 soalnya. Harus disebut semuanya, kalau nggak disebut tersinggung soalnya. Mbak-mbak, mbok-mbok, mbah-mbah gitu. Ya. Tapi tidak ada ibu-ibu semuanya. Saya heran, semua ini kenapa kok cantik semuanya? Enggak, maksud saya adalah tidak ada di panjenengan yang nenek tapi jelek, itu enggak ada. Semuanya cantik. Nenek itu usia di atas 60 tahun. Biasanya wanita kalau usia di bawah 60 tahun itu sudah mulai jelek. Tapi panjenengan luar biasa. Ya, ini harus disyukuri, bukan disombongkan. Nanti sampai rumah tanya, nek nyong karo bukae dhewe ngarane tuwa sapa? Ya tuwa bukae, ya ora tuwa nyong. Gitu. Ini sombong. Ya. Bukae iki umure karo nyong kacek adoh. Ning kono wis lara-laranen terus alhamdulillah nyong sehat. Ini sombong loh itu. Iya, jangan ndak usah membanding-bandingkan dengan orang yang ada di bawahnya dengan kata-kata. Dibatin saja, Masya Allah. Saya bersyukur ya Allah gitu. Saya sudah berusia 66 tahun tetapi masih sehat. Ibu itu usianya baru 58, Masya Allah, Kak. Sudah terserang penyakit ini, penyakit itu gitu. Ya, itu disyukuri aja, jangan kemudian dipamer-pamerkan. Ya, hati-hati. Kenapa kok tidak boleh? Ya, di antara penyakitnya orang ahli neraka itu pamer. Pamer. Nah, gelang anyar bolak-balik kukar-kukur wae. Enggak. Ini hanya contoh. Hanya contoh gitu. Romae lebar direhab, hawane hak ngunduh pengajian wae gitu. Arisan tunduh, PKK tunduh, semuanya tunduh gitu ya. Ini ahli pamer. Nggih. Pakaian dibeli mahal-mahal. Kecewa banget. Nggih. Yang ngilo di depan pengilon. Yang ngilo ya nang pengarep pengilon ya, ngere apa ngilo ke nang arep blumbang. Itu. Petentang, ya Allah, nyong ketuku klambi larang-larang. Dinggo ora pantes so gitu. Iya. Gregeten dipakai di pertemuan dawis. Semua orang memuji, ya Allah Bu, jenengan tambah enom, yakin tambah enom. Yang ini kelambine mesti larang ya dan lain sebagainya. Bededeng dia.
Habis itu dipakai lagi di PKK. Iya, dipuji lagi oleh orang. Ternyata bajunya bagus, hanya penilaian diri sendiri yang tidak bagus. Dipakai di kondangan. Orang mulai batin, kasih uang di kelambi apa ora ta. Sakingnya pengen dialem, akhirnya kemaningan gitu. Lah orang yang terpancang dengan aleman yang semacam ini kurus gemuknya karena dialem apa ora, cantik dan tidaknya dialem apa ora gitu. Sehingga tanda khasnya orang munafik apa? Tanda khasnya orang munafik apa? Orang yang riya. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka itu orang munafik, ini orang munafik, bukan panjenengan, orang munafik. Nek salat wegah, lelet, ditunda-tunda gitu. Salat zuhur jam 1, jam 1:30 gitu. Le salat, le takbir tekan dhuwur, legeh mata Allahu Akbar gitu. Apa maneh nang bulan poso. Iya. Ngeluh nyangka nang bulan poso sing paling rekoso salatnya. Terutama zuhur. Lah zuhur yang legeh banget sembahyang. Apa meneh nek asar. Yang paling berat nek nyang salat maghrib lho. Lah bar ngelih digawe wareg lho yakin lemes dudes gitu. Tapi maghrib bikin mending dibanding isya. Soalnya isya kan langsung taraweh. Lha kadang-kadang imame suwi banget nyang masya Allah wis ora patiya sadar nyang nek salat isya. Ning subuh iki rada mending dibanding ke isya dibanding ke subuh iki abad subuh nek. Subuh nyang ke wis tau jan arep rukuk meh kejlungup ka. Nah. Ini yang bagus, yang mana salatnya? Nggak ada yang bagus. Yang bagus yang belum disebut. Apa itu? Salat asar kan? Belum disebut tadi. Jadi ibu-ibu sekalian, ini sebentar saya pengajian di bulan Ramadan ini saya tak ketok ngelemesi aja ya. Iya, men ketok saya ini poso gitu loh. Kalau saya ketok semangat gitu, Pak Risi poso apa ora ya gitu. Iya, saya kemarin pengajian di Kejajar karena suasananya lemas gitu. Saya tak semangati. Habis itu selesai, mereka semangat, saya gantian yang lemes ya. Ya makanya jangan sampai semacam itu. Nanti saya semangati, panjenengan semangat, saya rambung pulang ke rumah cekelan lawang gitu. Karena lemes gitu ya. Baik ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sudah nggak ada yang tidak ada yang hadir lagi kan. Sekarang sudah jam 10:04. Pengajian di bulan Ramadan itu cukup 1/4 jam aja cukup. Nggak usah sampai 1 jam. Kalau 1 jam nanti panjenengan ngelilir ping 4. Gitu ngeleler urung rampung kok turunane gitu bisa kejadian semacam itu ibu. Iya. Nah karena itulah ibu-ibu sekalian sekarang kita masuk ke materi kita itu apa begini ibu, judulnya kan materi kita kan judulnya sholat itu penting tapi bukan yang terpenting. Demikian pula juga siam Ramadan. Itu penting, tapi bukan yang terpenting. Ya. Nah, apa yang saya maksudkan? Ibu-ibu, sholat khusyuk itu luar biasa mahal harganya. Penting luar biasa.
Tetapi ada tapinya. Intinya sholat itu bukan di 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Bukan intinya, bukan di situ. Tetapi intinya sholat adalah setelah sholat berbuat apa? Hasil, yang paling penting itu hasil. Contoh misalnya Ibu, panjenengan bekerja dari rumah jam 7 berangkat, jam setengah 8 masuk, jam 4, jam 5 pulang. Habis itu belum istirahat sudah disambut anak rewel, anak ini capek setiap hari. Nah sekarang dari itu semuanya dikerjakan dengan penuh semangat. Sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya pekerjaan atau apa? Bukan. Pekerjaan penting, tapi yang paling penting gaji, upah, bayaran. Itu yang paling penting. Iya kan? Panjenengan kita bikin dagang setiap pagi, buka tokonya dan ini ngatur administrasi dan lain sebagainya. Itu bukan yang terpenting. Itu penting, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting apa? Keuntungan. Ya, keuntungan. Panjenengan menikah dengan seorang laki-laki dan lain sebagainya. Yang terpenting bukan menikahnya, bukan. Tapi yang penting bahagia atau tidak. Yang terpenting dari apa yang kita kerjakan adalah hasilnya. Bukan yang kita kerjakan, tetapi hasil ada enggak? Kalau tidak ada hasil, maka orang mengatakan ngecamprang. Ini bahasa Jepang nih. Ngecamprang. Ya. Nah, sekarang salat. Salat yang kita kerjakan itu bukan yang terpenting. Tetapi setelah, yang paling penting adalah setelah salat, ada enggak perubahan dalam mental kita? Ada enggak dalam jiwa kita? Ada enggak semakin tinggi kebencian kita terhadap perbuatan mungkar dan maksiat? Ada enggak kecintaan kita semakin banyak mencintai sedekah, berbuat baik, menolong orang, tersenyum, berbuat sebaik-baiknya, membahagiakan suami, membahagiakan anak-anak, ikhlas ketika membiayai sekolah anak-anak, ikhlas ketika bekerja. Ada enggak peningkatan itu? Ini harus diteliti loh ibu-ibu. Karena banyak sekali orang yang begitu bahasanya ngutu itu apa? Alamiah banget. Sing jenenge wong ya urip gitu. Ya sembayang, lebar sembayang padu. Akeh contone kan gitu kan? Lebar sembayang glindengi wong. Lebar sembayang begitu salam selesai terus manggil anaknya bengok. Dan lain sebagainya. Kenapa enggak ada perubahan? Kenapa tidak tambah bahagia? Kenapa kok tambah bahagia? Ya karena orang yang sudah menunaikan sholat dan sholatnya teraplikasi dalam kehidupan. Innas sholata tanha 'anil fakhsya wal munkar. Salat yang menyebabkan seseorang itu menghindar, membenci, tidak mau melakukan perbuatan fakhsya. Fakhsya itu apa? Fakhsya itu apa? Fakhsya itu kekejian, sesuatu yang dari hati yang tegel, namanya fakhsya. Contoh, ngelindengi wong, tegelan temen ta. Wong liya delek-elek, koyo apik-apik dhewek. Iya kan? Orang yang berkata kasar, orang yang nyentak, orang yang marah-marah, ngomel, ngundat, ini fakhsya. Kalau yang lebih kejam mencuri, gitu, mencuri,
mendolimi orang lain, ini fahsya. Nah, mungkar apa? Mungkar adalah kurangnya cinta kepada Allah. Mungkar, kurangnya cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, contoh syirik, ini mungkar. Terlambat menunaikan sholat, itu perbuatan mungkar. Ngalamun di waktu sholat, perbuatan mungkar. Hal-hal yang berkaitan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala namanya mungkar. Hal-hal yang berkaitan dengan kekejaman terhadap orang lain namanya fahsya. Fahsya. Lah, apa yang bisa menghindarkan ini? Apa yang bisa membangun jiwa kita untuk sangat mencintai sesama, sangat suka menolong, sangat suka bersedekah? Itu salat yang bisa membuat kita terbangun. Padahal siapa yang menyukai orang lain, siapa yang mencintai orang lain, siapa yang membahagiakan orang lain, siapa yang mengamankan orang lain, hidupnya pasti diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nggak punya musuh, disinggung tenang, gitu. Disinggung orang, disindir orang, tenang sekali. Kenapa? Alhamdulillah bukan saya yang menyinggung, saya yang tersinggung, saya disinggung oleh orang. Balas enggak? Balas enggak? Tidak. Enggak ada kejelekan yang terbalas. Yang ada kebaikan yang dibalas. Demi Allah, ibu-ibu sekalian, pengen bahagia, jangan pernah membalas kejelekan orang lain, tetapi balaslah dengan kebaikan. Ini perintah Rasul. Siapa yang tidak mau melakukan mungkar, siapa yang masih sengit dengan orang lain, ini orang mungkar. Siapa yang masih suka membenci orang lain, orang mungkar. Apa ini mungkar? Mungkar adalah sesuatu yang diberantas oleh salat. Berapa tahun kita salat? Berapa tahun ibu-ibu salat? Coba dihitung. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. 30 kali 5 berapa? 30 tahun kali 5. Ileng itu gimana sih? Iya. 365 kali 5 kali 5 kali 30. Banyak sholat itu. Apa manfaatnya? Masih suka membenci orang? Masih suka mendolimi orang? Masih suka menghina orang? Masih suka membalas kejelekan orang? Yang ditanyakan adalah sholatnya. Nah, sholatnya sekarang kemana? Gitu. Inilah yang dimaksud dengan sholat itu makbul atau tidak makbul, diterima atau tidak diterima, bukan angan-angan loh Pak ibu-ibu semuanya. Muka-muka ya Allah sholatnya yang ditompo. Tidak, bukan angan-angan, bukan doa, tetapi adalah kenyataan. Alhamdulillah insyaallah yang sholat ditompo. Yang mau sholat duhur tekan asar, alhamdulillah saya tidak berbuat dosa sama sekali. Batin klenir elek aja insyaallah tidak. Dan saya banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Itu yang dimaksud dengan sholat yang diterima. Bagaimana ibu-ibu panjenengan? Selama ini sholatnya diterima atau tidak? Ya, sholat itu semakin hari semakin menggiring mental jiwa kita menjadi seorang yang benar-benar muttaqin,
yang benar-benar tanha 'anil fahsya wal munkar. Maka saya pernah kita mempelajari, terus dengan cara semacam ini, berapa lama kita sholat dalam sehari? Berapa lama kita sholat sehari? 24 jam. Karena sholat tidak pernah selesai, Bu. Sholat kita itu tidak pernah selesai. Maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahnya, wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Tidak ada perintah wa amalus sholah, wa addus sholah. Itu tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang ada adalah wa aqimus sholah. Di dalam qomat, qad qamatis sholah, qad qamatis sholah, telah berdiri sholat, telah berdiri sholat. Hayya 'alal falah, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, orang yang percaya yakin dengan hal yang gaib, yakin bahwa surga itu pasti ada dan neraka itu pasti ada. Allah itu pasti maha penguasa, maha pencipta. Bahwa yang namanya malaikat Mikail itu tidak pernah salah membagikan rezeki. Tenang kita, tidak usah panjenengan iri, dengki, benci, hasad. Warung tetangga lebih laris daripada warung kita. Santai aja, malaikat Mikail yang sudah bagi-bagi. Gak usah kemudian panjenengan tergiur, kemudian mengganggu penglaris. Ini kemungkaran. Nganggo penglaris njur mengko lebar semene wulan di nanggon penglaris maneh gitu. Ya, tidak semacam itu. Allah sudah membagi-bagi. Orang yang yakin, orang yang aman, karena merasa bahwa Allah pasti membalas apa yang saya lakukan. Maka dia bisa pandai menghindarkan perbuatan-perbuatan yang keliru. Jadi ibu-ibu sekalian, ini kok saya jadi semangat? Saya dah janji nggak mau semangat deh. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, ini bisa dipahami ya. Ya. Selanjutnya. Ini saya nanti jangan sampai terlampau melampaui waktu ya. Sebenarnya sampai jam 6 sampai angka 6 sudah selesai seharusnya. Ya. Iya, jam setengah 10 sudah selesai. Setengah 11. Ya. Tapi enggak apa-apa lah, nanti tambah sedikit nggih. Gitu. Sampai angka 5, nggih. Bebas ya. Baik ibu-ibu sekalian, kita membayangkan kalau kita sholatnya benar, akibatnya benar, manfaatnya benar, kita masuk surga. Kita sudah masuk surga itu. Sehari-harian Allah memberikan ampun terus dari dosa-dosa kita. Sholat duhur, sholat duhur selesai, khusyuk, zikir, doa, qobliyah ba'diyahnya terlaksana, kemudian direalisasikan sholat sampai adzan asar. Mengampuni dosa kita sudah. Dosa antara subuh sampai zuhur diampuni oleh sholat zuhur. Setelah itu sholat asar dilakukan dengan tepat waktu, wudunya sempurna, berjamaah, ya kan?
kemudian dilakukan dengan khusyuk tumakninah, berzikir, berdoa, setelah itu selesai dari sholat, tidak melakukan perbuatan keliru, salah, dosa, bentak, marah. Sampai kapan? Sampai adzan maghrib. Jadi sholat itu yang mencetak diri kita. Jadi kalau ada orang seneng gelendengi, sholatnya sing rusak. Jadi kalau panjenengan ada sing seneng nesu, gitu, nek karo kancane menjep, milih. Ayo, ya kan orang nesunan itu kan lambene terutama sing pating pleot gitu. Saya pernah melihat ada orang sedang gelendengi Gibran. Iya. Tak delok kayak gitu, ya Allah, lambene le pleat, yakin sumpahnya. Iya, dan itu yang begitu itu saya mikir nggak capek apa ya itu lambe gitu. Lah begitu no setengah jam, anda sininya ini menger-menger kemeringet. Karena apa? Karena ngelendengi, Bu. Yang rusak apa? Sholat. Ya kan? Makanya ibu-ibu sekalian, panjenengan kalau pengen berbuat dosa bisa, bermaksiat bisa, ngelendengi bisa, bantah-bantahan sama suami boleh, tapi satu saja, jangan dilakukan di antara dua sholat. Nah, silahkan. Pokoknya kalau sedang di antara dua sholat, kita sedang sholat soalnya. Jangan berbuat salah, jangan berbuat keliru, jangan membantah suami, jangan membentak anak, jangan bermusuhan dengan tetangga, jangan saling dendam-mendendam. Kapan itu? Di antara dua sholat saja. Nah, waktu di antara dua sholat dimanfaatkan untuk melaksanakan sholat. Hasil dari sholat, aman kita. Monggo panjenengan yang sudah tahu yang semacam ini diperjuangkan Ibu, terus diperjuangkan Ibu. Ini sampai kita mati belum tentu selesai, belum tentu sempurna. Benar? Apakah hanya sholat yang menyebabkan kita diampuni dosanya? Tidak Ibu. Siam Ramadan luar biasa Allah itu. Sholat yang 5 kali ini jangka pendeknya. Jadi manfaat atau kita salat itu kembali lagi, kita salat yang paling penting itu bukan 4 rakaat zuhurnya. Yang paling penting adalah setelah zuhur sampai asar berbuat apa. Makanya jangan berbuat keliru, jangan berbuat dosa. Hindarkan sifat-sifat nifak. Wa idza hadatsa kadzaba. Nek ngomong senenge ngapusi, ini munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, nek janji nyulayani. Wa idza tumina, ayo terus ke. Wa idza tumina, sudah hafal. Jadi nek di luar Ramadan sudah hafal. Karena ini Ramadan aja macet itu. Wa idza tumina khana, apabila berbicara senangnya ditambah-tambahi. Cerita kecelakaan orang ono sing berdarah, lo ngomong berdarah-darah. Orang ono sing meninggal ora salah terlumbuh papa tuh, tambahi aja semuanya. Gitu. Ya. Kemudian yang tabrakan sepeda motor karo sepeda motor. Nek ora salah, nek ora salah. Ki truk apa ya? Nah lo, untuk kata-kata terkis saka ngendi gitu ditambah-tambahi gitu. Malah nek ora salah ana sing nyemplung nang jurang, lha meneh gitu. Ini orang munafik ini payah banget ini. Ya apalagi kalau di medsos, ya Allah, perang berita-berita busuk masuk semuanya dalam medsos kita. Wa idza wa'ada, nek janji
nyulayani. Ini hati-hati ibu-ibu semuanya. Nggih, kapan jenengan janji apapun tetap ditepati. Insyaallah mengko yang teko. Pas waktunya hujan deras. Waduh, gimana nih? Gitu. Iya, bismillah saya berangkat. Nek masuk angin apa? Mulia. Masuk angin karena menepati janji. Kan gitu. Janganlah nyong lah wakala nyorapan mangkat lah. Yang anu banget nyawa awak era tak krekes-krekes apa ya lah malahan alasan gitu. Wa idza atumina khana, dan apabila dipercaya khianat gitu. Ya, tapi ini masing-masing ini bakatan nih, Bu. Ini ada orang yang bakat itu. Dipercaya khianat, nanti dipercaya meneh khianat meneh gitu. Ya, saya tidak perlu mencontohkan. Kalau Al-Quran lain lagi mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah dan Allah yang akan menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka kalau mendirikan salat didirikan dengan wegah. Ayo, wegah itu diantaranya adalah apa? Melakukannya ditunda, nggon dhisik lah. Yen tak ngerampung iki lebar iki njur mengko nyong tak salat. Lebar itu kalingan yang lain gitu. Kan ada orang yang habis goreng tempe, nggih, pas adzan. Gorengan tempe masuk yang ketiga pas qomat. Masih satu gorengan ngene lah sisan gawe tak goreng. Habis goreng letakkan di meja makan, nyengkir ke sing kotor, ngasai dhisik, ngisi sisan gawe ki ana piring dasai. Ya. Rampung ngasai mak sak kelebatan weruh sapu lah odeng nyarep nyapu. Setelah nyapu lah sisan gawe tak ngepel. Lah nyang kok sayah temen ya nyang tak ngelegereng dingin. Nah gitu ya, Bu. Itu nek dilakukan sesekali mungkin masih lumayan. Nah ini berkali-kali itu. Nyesawul yang tersindir ini, Bu. Yang pada sok kaya ngono gitu ya. Yang semacam itu diperbaiki. Lah kita ini tambah usia ya, Bu. Atau kelong? Iya, kelong usia kita. Kita semakin tua, harus semakin membaik, semakin semangat. Baik, semangat itu bukan artinya tenaga fisiknya. Saya sesemangat saya kalah jauh dengan mereka yang sekarang usianya 45. Gitu. Nah, semangat yang dimaksudkan adalah melakukan perbuatan yang tulus, ikhlas kepada Allah. Jangan pernah menyakiti suami, Ibu. Ya, yang masih ada. Ya, kan ada yang sudah tidak punya. Ya. Gitu. Mumpung masih ada. Dan suami panjenengan itu hidupnya sementara loh itu. Padahal kaum laki-laki itu lebih mudah meninggal dunia daripada istrinya. Enggak? Iya. Buktinya lebih banyak janda daripada duda. Iya enggak sih? Enggak ya. Enggak, katanya nek Pak nyeng ben tak mati dhisik ya Pak, kata seorang istri. Ya ora nyeng aja Pak. Nek nyong sing mati dhisik jenengan iso garwa meneh. Nek nyong sing nek jenengan sing sida dhisik nyong ki menjanda, ora bakalan nyong menikah meneh gitu. Itu sudah perjanjian sebelum masing-masing meninggal itu. Sudah semacam itu. Iya. Gitu. Kenapa wanita kok sulit mendapatkan suami lagi kalau sudah janda? Ya, jawabannya macam-macam.
Jawabannya macam-macam. Ibu-ibu sekalian, kembali lagi. Sekarang yang kedua, yaitu siam Ramadan. Sekali lagi, siam Ramadan itu penting. Tetapi tidak kalah penting adalah pasca Ramadan. Itu tidak kalah pentingnya. Sekarang, ibu-ibu sekalian, sekolah itu penting, ya, tapi tidak kalah pentingnya pinter, kan gitu. Sekolah dan pinter lebih penting mana? Ya, penting semuanya, karena tidak akan ada orang pinter tanpa sekolah. Jadi kita sekolah nemen-nemen itu penting, tetapi tidak kalah pentingnya adalah menjadi orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Itu luar biasa pentingnya. Makanya ada orang, panjenengan mungkin punya anak di sekolah, akan biayanya larang rekoso gitu. Le kuliah 8 tahun maning. 8 tahun tuh 16 semester. Iya. Habis sekolah pelonga wis wisuda gen doplong wae. Nanti ibu niki prihatin mat priki tah ya anake nyong, ya Allah, jangan persis banget nyong. Senenge doplang rasa nyambet gawe. Dia iki sekolah nggo ngopo gitu. Lah sekolah semono suwine kok ora iso nyambet gawe, wong gawe surat lamaran wae ora dadi-dadi. Nggih. Maring samben dina nyangklok ngempit stop map keliling-keliling. Nanti stop pape lecek ora ditompo-tompo. Iya. Yang paling penting adalah bukan mencari ilmunya, tetapi aplikasi dari ilmu itu sendiri. Yang paling penting bukan Ramadan. Yang paling penting bukan dagangnya, tapi yang paling penting untungnya. Yang paling penting bukan menanamnya, tetapi yang paling penting panenannya. Yang paling penting bukan Ramadannya, tetapi yang paling penting apa yang terjadi setelah Ramadan. Jadi ibu semuanya, ini Ramadan ini hanya training, ini hanya pembelajaran saja. Kita diberi ilmu oleh Allah, ini loh cara hidup yang paling benar, paling efektif. Kendalikan hawa nafsu. Satu. Kendalikan lesanmu, jaga lesanmu. Banyakkan kalian bersedekah. Banyakkan kalian membaca Al-Quran. Lakukan sholat malam setiap malam. 5 aja lah gitu. Nah, ini kita dilatih. Setelah latihan, yang paling penting bukan latihannya, tapi yang paling penting prakteknya. Gitu. Nah, kemudian setelah Ramadan, selama bulan Syawal sampai Sya'ban, 11 bulan kita mempraktekkan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat Ramadan Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Puasa itu, siam itu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Lah sekarang, kalau siamnya setiap tahun tapi nggak pernah tambah bertakwa, maka yang ditolak adalah siamnya. Bagaimana agar kita mengukur diri kita diterima siamnya? Lihat 11 bulan. Apa yang terjadi dalam 11 bulan?
Yang marah masih menjadi pemarah? Nggih. Yang tidak, yang kemampuan tentang mengendalikan hawa nafsu bagaimana? Bertengkarnya pada orang lain, memusuhi, paling benci, membenci dan lain sebagainya. Ada perubahan atau tidak? Karena target dari Ramadan adalah bertakwa. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Apa itu takwa sih, Bu? Kalimat yang terbanyak di dalam Al-Quran disebutkan adalah takwa atau amaliyah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, apa lagi? Ittaqullah, terus wa qulu qaulan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Orang yang bertakwa itu bentuknya kayak apa? Wa qulu qaulan sadida, berbicaralah, berbuatlah menurut apa adanya sesuai perintah Allah. Tidak pernah melawan Allah. Ketika panjenengan membantah suami, melawan Allah. Bertengkar pada suami, melawan Allah. Membentak anak, melawan Allah. Membenci tetangga, melawan Allah. Itu adalah bukan perbuatan orang yang bertakwa. Pak, tapi yo abot yo, gitu kan? Inna ma'al usri yusra. Siapa yang bersulit-sulit, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Wa maladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah bercapek-capek. Gak ada kenikmatan itu. Ada nggak orang yang duduk di tempat sholat nyuwun, ya Allah, ya Allah, mohon rezekimu ya Allah, hamba nyuwun 10 juta saja ya Allah, hamba sedang butuh sekali ya Allah, nangis merocos itu. Kemudian tiba-tiba keluar buk, ya, duit 20 juta diluwihi karo Gusti Allah. Ada? Pernah terjadi? Panjenengan pernah? Yang namanya doa itu perintah. Ketika kita mengucapkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu artinya setelah berdoa kita melakukan perbuatan yang paling lembut terhadap suami, paling lembut terhadap anak-anak. Agar apa? Agar mereka bisa berlemah lembut di dalam bersikap. Esto, panjenengan semuanya, segalak-galak suami panjenengan, kalau panjenengan tidak pernah melawan, tidak pernah membantah, panjenengan selalu berlemah lembut kepada beliau, yang bisa menghancurkan kekasaran itu kelembutan. Tidak ada kasar dilawan kasar jadi lembut, itu enggak ada. Hei, Bu. Wis ngantuk. Kalah panjenengan. Iya, saya aja enggak ngantuk. Ya. Panjenengan tidak mungkin nih, Bu, membikin anak taat kalau disentak-sentak, itu enggak ada. Gitu. Tidak akan ada muncul kebaikan disebabkan karena kejelekan, karena pelanggaran, enggak ada. Yang mangkal mana bojone tak sentak sisan. Yang ki mangkat pengajane ora pamit karo bojone nyong. Jotek banyak mangkel. Loh. Hebat sekali. Gitu. Tidak, Ibu. Iya. Ada seorang istri, Pak, yang
pengajian sik ya Anisa nang Al Huda. Ora usah. Kenapa sih nyong ngomong ora usah? Taat. Iya, taati saja. Ya. Gitu. Pak, nyong esuk Senin poso ya, Pak, ora usah. Taat. Gitu. Jenengan sih prigi, Mas? Oh, ibadah ora entuk. Tidak semacam itu. Untuk menjawab jangan di saat orang sedang berbuat salah. Nanti nek mau menjelaskan, mau membantah berlahan-lahan, tidak kemudian dilarang ora nyar masa ora entuk. Nyong bojone dhek. Ora usah poso. Lah kenapa sih? Wis pokoknya rahasia, ora kena poso. Ada rahasianya, Ibu. Iya, enggak usah saya ungkapkan rahasianya. Gitu. Ya. Jadi ibu-ibu semuanya wis taati saja suami, aman sudah. Karena apa? Karena di dalam sebuah keluarga kalau ada seorang suami ngeyel, galak, jelei, sembayangnya ra karu-karuan, istrinya lemah lembut, ibadahnya bagus, sangat bijaksana terhadap suami dan anak-anak, hidup keluarga itu tetap bahagia. Nah, tapi beda. Suaminya api ane pol sabar ngalah, istrinya cengel, galak, cerewet, ngomel, ngundat. Itu suasana keluarga mengkap-mengkap terus. Iya, rasanya hak jebol bae gitu. Iya, Ibu. Ya. Ibu-ibu sekalian, pengalaman-pengalaman yang sudah, sejelek-jelek suami akan tetap kalah dengan sebaik-baik istri. Ya, makanya panjenengan jadilah ahli surga. Disuruh ahli surga kok enggak mau toh. Ya. Ahli surga itu orang yang pandai melawan hawa nafsunya. Lah ini dilatih di Ramadan ini. Nggih. Nyong makel matur bojone nyong jam 09.00 bengi nggih. Turu. Urung salat Isya tak gugah ana ping 4 mbon. Sekitar jam 9:30 ke ana bel, ana wong ngebel omah. Ding tong. Tak temoni jebul kancane. Wis nggawa raket. Lah bojone tak pareni nang kamar, wis ora nono, jebul wis nang mburi. Lagi nganggo sepatu karo nyangking raket. Masya Allah, longkon sembayang ket mau klelat-lelet, dihampiri tamplean, lu semangat, Masya Allah. Santai aja Ibu. Mempunyai suami yang semacam ini menjadikan panjenengan banyak sekali pahala. Yang berbahaya itu suami yang manut. Ya Pak, mengko nganu nek arep dahar kae mene nang rak ya yang tak turun dhisik ya rono. Nah, ini istri malah banyak berbuat dosa kalau suaminya ngalah itu. Ya. Tapi kalau suaminya suaminya sangar galak, istrinya lemah lembut itu, pahalanya luar biasa. Ya, berdoalah panjenengan, ya Allah jadikan suami saya suami yang galak ya Allah, kan gitu. Ini yang baik-baik suaminya. Ya. Karena pahalanya sedikit. Ya. Nah, Ibu sekalian, di Ramadan itu semuanya ditempa. Semuanya dilatih menghadapi suami paling bagus diteorikan di Ramadan. Tidak marah, tidak berkata-kata kasar. Bangunkan suami ketika sahur, jangan sampai marah. Ayo, siapa yang suka marah? Pak, wongo, yen tak gugah ping 4. Wong gare wungu dahar ora kon ngliwet ora. Ora kon ngejangan ora. Wongo Bolo nyong bar iki nyong wis ra gugah meneh.
Tapi nanti lama wong ora metu-metu kamar saya warane Pak jenengan ki jane arep sahur apa ora? Sambil nesu-nesu hilang semua pahala rekoso panjenengan nyiapkan sahur. Iya, Ibu. Kenapa sekali lagi jangan marah. Nah, kenapa kok marah? Kenapa ibu-ibu, maaf ya, kenapa seorang istri mudah marah pada suami? Kenapa mudah marah? Apakah karena kesalahan suami? Tidak. Karena sang istri merasa berjasa kepada suami. Karena istri merasa bahwa tanpa saya dia nggak berbuka, tanpa saya dia nggak sahur. Jajal tinggal lunga seminggu ora kelebekan. Iya. Merasa hebat, merasa dirinya berjasa. Orang yang merasa hebat, orang merasa dirinya berjasa, merendahkan orang lain dan kehilangan rasa hormat. Nggih. Panjenengan yang merasa berjasa kepada pembantu mesti galak pada pembantu. Mesti suka marahi pembantu. Tetapi kalau panjenengan merasa, nah ini seharusnya apa? Setiap orang tidak boleh merasa berjasa. Tetapi yang ada harus merasa berhutang budi. Panjenengan ibu-ibu harus merasa berhutang budi pada suami. Harus merasa berhutang budi pada orang lain. Harus merasa berhutang budi pada anak-anak. Ya Allah, saya kemungkinan masuk surga adalah sebabnya adalah suami dan anak-anak, ya Allah. Maka karena merasa berhutang budi akan lemah lembut pada suami, akan lemah lembut pada anak-anak. Lalu bagaimana panjenengan menyusun diri bahwa dirinya berhutang budi? Gimana caranya? Ini aja mudah lah. Panjenengan ada seorang pengemis datang pada panjenengan, kemudian dikasih uang. Berapa uang yang dikasihkan? Katakanlah 2.000. Katakan 2.000. Enggak, Pak. Pertanyaan saya, yang harusnya berterima kasih itu yang diberi atau yang memberi? Yang memberi yang berterima kasih. Kenapa? Yang diberi dapat 2.000. Yang memberi dapat 1.400.000. Yang memberi mendapatkan 1.400.000. Yang diberi dapat 2.000. Siapa yang berhutang budi? Yang memberi. Siapa yang berjasa? Pengemis. Gitu. Ini kembalikan ke rumah. Panjenengan berbuat banyak sekali perbuatan baik pada suami. Suami hanya dapat kebaikan panjenengan, tetapi panjenengan mendapatkan lipat ganda pahala yang luar biasa datang dari Allah, yang membuka pintu surga, yang menutup pintu neraka. Siapa yang berjasa? Suami. Suami panjenengan berjasa. Bagi suami, siapa yang berjasa? Istri. Karena istri yang menyebabkan dia semangat mencari rezeki. Istri yang menyebabkan dia melakukan perbuatan-perbuatan, membangun rumah tangga yang baik. Maka istri adalah orang yang paling berjasa karena dia telah menjadikan saya berpahala yang sangat banyak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masing-masing dua-duanya sudah saling merasa berhutang budi, maka saling hormat menghormati. Enggak ada perbuatan dosa di dalamnya. Anak-anak, ibu-ibu sekalian, jangan lupa loh, setiap rupiah yang kita berikan pada anak adalah mempunyai pahala karunia balasan dari Allah yang luar biasa. Sehingga boleh panjenengan ngalamun tapi jangan diucapkan. Nek tak hitung-hitung bocah nyong kae wis entek biaya piro ya? Nang TK, nang SD,
Saben wulan semene ping 6 tahun. Yo nang SMP luwih akeh iki. Yo nang SMA semene. Allahu Akbar, sing luar biasa nang perguruan tinggi. Ya alhamdulillah ya Allah. Semoga itu menjadi pahala hamba ya Allah dan suami ya Allah. Betapa besar jasa anak hamba yang telah menjadikan saya sebagai orang tua berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berkesempatan berbuat yang terbaik untuk anak-anakku dan menjadikan Allah ridha kepadaku. Ya Allah, anak-anakku, anak-anak yang luar biasa, merasa berhutang budi pada anak-anak. Makanya orang yang merasa berhutang budi nyentak enggak? Tidak, Ibu. Menghormati anak. Dan anak luar biasa hormatnya. Ya namanya gini kan, bagaimana agar anak-anak kita menghormati orang tua? Ya. Bagaimana agar anak-anak lembut pada orang tua? Bagaimana agar anak-anak santun terhadap orang tua? Bagaimana agar anak-anak sayang terhadap orang tua? Gitu. Inna santum masantum li anfusikum wa la in asatum falaha. Ini rumusnya begitu. Kalau kamu berbuat kebaikan, maka kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Sebaik apa kita kepada anak, sebaik apa anak terhadap kita. Jadi kalau nyun sewu ibu-ibu, kalau ada di antara panjenengan anak SMP kok kurang ajar banget, sing salah ibune. Ono anak SMA kurang ajar banget, sing salah siapa? Ibune. Ada anak SMA kok hormatnya, sayangnya kepada orang tua, sing bener siapa? Ibune. Kan gitu, semuanya ibunya. Nggak, di sini andilnya bapak nggak banyak. Yang paling penting adalah ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, semua ini dilatih dalam Ramadan nih, Bu. Hati yang lembut terhadap sesama, terhadap keluarga, bersenang bersedekah, mengendalikan emosional, hawa nafsu, amarah, dan semuanya dilatih selama 1 bulan di Ramadan. Sudah berapa kali panjenengan latihan? Iya kan? Sudah berapa banyak kemajuan? Sudahkah menjadi orang yang bertakwa? Kalau belum, maka Ramadan masih cukup lama kita latihan yang sebaik-baiknya. Insya Allah, Allah tidak pernah mendolimi manusia, tetapi segala sesuatu yang nikmat itu pasti ada usahanya. Dan kita berusaha semaksimal mungkin di Ramadan, kemudian kita perjuangkan hidup kita dengan Ramadan selama 11 bulan, ketemu lagi Ramadan, dilatih lagi, ditatar lagi, dilaksanakan selama 11 bulan, dan terus sampai akhirnya Allah memanggil kita, insya Allah dalam husnul khatimah. Capek saya. Ya nenek Ramadan itu gitu Ibu. Ya di saat menyampaikan nggak terasa, tapi habisnya gitu habisnya. Ini padahal saya masih ada 3 lagi. Doakan ya Bu, saya sehat gitu. Demikian Ibu-ibu sekalian pelajaran yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Ben semangat gitu ya. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mohon maaf pada yang tadi ngantuk ya. Gitu. Tapi saya sedikit oleh nyinggung. Nggih. Kalau ini ngantuknya memang beda ya Bu. Di Ramadan itu kalau nggak aktif sedikit aja ler gitu ya Bu ya. Iya. Kalau panjenengan yang ngantuk di pengajian itu berarti ada masa nggak aktifnya, gitu. Ada masa pasifnya, mana ler gitu. Tapi nikmat sekali gitu.
Demikian Ibu-ibu pelajaran kita, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada keliru dan salah. Nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.